Smart listeners, saat saya menonton sinetron Dunia Terbalik, ada karakter Engkom yang menarik perhatian saya. Bukan karena dia adalah pemeran utama, tetapi karakter berpikir negatifnya yang sangat ekspresif dan mewarnai setiap dialognya. Bahkan digambarkan dalam sinetron tersebut, Ibu Engkom telah hamil 2 kali. Saya langsung berpikir, jika peran Engkom tersebut ada di alam nyata, maka alangkah menyedihkannya kondisi bayi yang dikandungnya, karena selalu rutin mendapatkan stimulasi pikiran negatif dari ibunya. Layaknya tokoh Engkom yang langsung menarik perhatian saya, maka dalam kehidupan sehari-hari pun pengalaman negatif juga lebih mudah diakses dibandingkan pengalaman positif, terutama pada wanita. Cobalah Anda bertanya dengan seorang ibu, bagaimana pendapatnya setelah menghadiri suatu acara? Maka dengan mudah meluncur dari verbalnya tentang cita rasa masakan yang kurang pas, porsinya yang terlalu sedikit, cara penyajian yang tidak sesuai, dan banyak lagi komentarnya. Dengarkan pula keluhan seorang istri terhadap perilaku suaminya ataupun curhat ibu tentang anaknya. Maka respon negatif lebih mudah untuk dikeluarkan. Walaupun kita tahu dampak sering berpikiran negatif merugikan kesehatan fisik dan mental, tetapi pertanyaannya, mengapa kita lebih mudah untuk berpikiran negatif? Ada banyak teori yang menunjukkan mengapa hal ini bisa terjadi. Salah satu teori yang paling dominan menyebutkan pikiran negatif ini bisa ada dalam diri manusia karena dapat membantu manusia dalam menghindari manusia dari bahaya. Dahulu saat manusia hidup dan tinggal di tengah hutan, maka binatang buas dapat saja menyerang mereka. Maka dengan pikiran negatif membuat mereka bereaksi lebih kuat terhadap rangsangan negatif, sehingga menghindari bahaya dan mengambil risiko lebih sedikit ketika ada ancaman. Selain itu, smart listeners, mari kita cermati mekanisme kerja otak manusia. Otak manusia memiliki 2 sistem yang berbeda dalam menanggapi rangsangan negatif dan rangsangan positif. Amigdala menggunakan 2/3 dari neuron-neuronnya untuk mendeteksi pengalaman-pengalaman negatif. Setiap kali amigdala mendeteksi berita buruk, neuron-neuronnya segera menyimpannya dalam ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang inilah yang membuat kita selalu bisa mengingat kembali berbagai fenomena dalam waktu yang lama. Nah, bagaimana dengan pengalaman positif? Ternyata otak membutuhkan lebih dari 12 detik untuk menyimpan kesadaran akan pengalaman positif untuk dapat ditransfer dari ingatan jangka pendek ke memori jangka panjang. Artinya, pengalaman atau fenomena negatif lebih cepat menempel dalam ingatan jangka panjang. Sedangkan fenomena positif butuh waktu lebih lama untuk diingat. Kajian tentang otak manusia yang cenderung melihat atau menyimpan hal negatif daripada hal positif dapat juga kita lihat dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh Jason Moser dan Andy Hennion yang telah dipublikasikan di Journal of Abnormal Psychology. Mereka menemukan bahwa terdapat brain markers dalam otak manusia yang membedakan para pemikir negatif dan para pemikir positif. Jadi, ada orang-orang yang positif dan memang ada pula orang-orang yang negatif di dunia ini. Sedangkan Christopher Nass, seorang profesor komunikasi pada Stanford University, berpendapat bahwa manusia memang cenderung melihat kepada orang-orang yang mengatakan hal negatif sebagai kelompok yang lebih cerdas ketimbang mereka yang mengatakan hal-hal yang positif. Makanya, ketika ada seseorang yang memberikan pujian dan kritikan, maka kritikan lebih didengar. Mihaly, seorang psikolog Hungaria, mengatakan bahwa kecuali otak kita disibukkan oleh hal-hal lain, rasa khawatir adalah posisi default otak manusia. Smart listeners,
Terlepas dari berbagai teori yang mengungkapkan lebih mudahnya kita untuk berpikiran negatif, tentunya kita tidak mau hal tersebut menguasai diri kita, bukan? Karena bermula dari pikiranlah yang akan melahirkan perilaku dan akhirnya dapat menetap sebagai suatu kepribadian. Maka berusahalah untuk berpikir positif dan mengembangkan rasa syukur sebagai pilihan yang tepat. Dalam sebuah artikel di The Atlantic, Hanson menjelaskan bahwa melihat sesuatu dari sisi positif maka akan memperkuat jalur neurologis di otak kita sehingga kita mampu bahagia. Sesungguhnya kebahagiaan hidup di dunia dimulai dari pikiran. Maka saat Anda mampu berdamai dengan pikiran, maka nikmatilah kebahagiaan di dalam kehidupan Anda.